Sekarang kita berada di lab 6, lab terkait routing policy. Jadi di sini kita akan coba praktik route redistribution dan contoh penerapan routing policy ya. Untuk topologi yang digunakan masih sama seperti yang kita gunakan di saat kita konfigurasi routing OSPF dan ISIS. Kalau di video sebelumnya sudah pernah digunakan untuk konfigurasi RIP, di restore lagi konfigurasinya dan pastikan router 1 dan router 3 bisa terhubung kembali. Dan router 2 ke router 4 itu tidak bisa terhubung. Seperti ini. Nah, itu kan tadi router 2 ke router 4 tidak bisa terhubung. Nah, di dalam lab 6 ini kita akan coba menghubungkan router 2 dan router 4 tersebut. Caranya dengan menggunakan route redistribution. Nah, route redistribution ini kita bisa lakukan dengan yang namanya routing policy. Saya review kembali kenapa router 2 tidak bisa berkomunikasi dengan router 4 padahal sudah dikonfigurasi routing dinamis. Karena kedua router ini menggunakan protokol routing yang berbeda. Router 2 menggunakan OSPF, router 4 menggunakan ISIS. Sementara kita tahu default routing policy OSPF dan ISIS itu tidak mengizinkan proses ekspor ke protokol selain protokol itu sendiri. Jadi OSPF tidak mengizinkan ekspor ke ISIS, demikian pula sebaliknya. ISIS tidak mengizinkan ekspor ke OSPF. Maka kita harus membuat routing policy untuk menerima proses ekspor dari OSPF ke ISIS dan sebaliknya. Nah, caranya itu seperti ini. Kita bikin yang namanya routing policy, kemudian routing policy tersebut kita apply ke routing protokol terkait. Contoh di sini kita akan meredistribusi routing protokol ISIS ke OSPF. Maka kita buat routing policy yang menerima data routing table dari protokol ISIS, lalu routing policy tersebut diterapkan ke routing protokol OSPF, diterapkan di bagian export ya, supaya nanti routing OSPF mendapatkan data routing table dari protokol ISIS. Kita langsung saja coba praktikkan ya. Kita pakai router 3 saja di sini ya. Jadi kita konfigurasi redistribution itu di router 3. Jadi pertama kita bikin routing policy-nya ya. Kita masuk ke policy option, kemudian policy statement, nama routing policy-nya. Misal saya kasih nama ISIS to OSPF. Saya kasih nama ISIS to OSPF. Kita bikin term 1. Nah, dari term 1 ini kita buat yang namanya from statement. Kita bisa lihat di materi sebelumnya ini. Jadi di sebuah policy itu ada beberapa term. Nah, term itu dieksekut dari urutan paling atas sampai ke bawah. Jadi pertama itu akan dicocokkan dengan term yang paling atas atau first term di sini. Data routing itu akan dicocokkan dengan statement yang ada di from. Di from itu statementnya bisa macam-macam, ada yang berdasarkan protokol, ada statement tentang routing attribute seperti OSPF area, kemudian ASPath kalau di BGP dan lain sebagainya. Itu kita bisa atur di statement from. Kalau cocok dengan statement from, nanti akan dilakukan sebuah action. Nah, action itu ada macam-macam. Di sini ada action terminating action, flow control, modifier. Nah, paling nanti kita akan coba yang accept dan reject saja. Kita set from-nya yaitu protokol ISIS. Kemudian kita set action-nya yaitu accept.
Kemudian kita apply routing policy ini ke routing protokol OSPF, itu set protokol OSPF export, nama polisinya yaitu ISIS to OSPF. Nah, selanjutnya kita bikin policy kedua untuk meredistribute routing protokol OSPF ke ISIS. Jadi sebaliknya ya, kalau tadi kan ISIS ke OSPF, sekarang OSPF ke ISIS, supaya nanti kedua routing protokol tersebut bisa saling bertukar data routing ya. Masih sama di menu policy option, policy statement, policy option, policy statement, OSPF to ISIS. Termnya term 1, kita set protokolnya yaitu OSPF, kemudian actionnya accept, kemudian kita apply ke routing protokol ISIS. Kalau sudah, kita commit. Sekarang kalau kita cek di router 2, di routing table-nya sudah ada routing ke router 4 ya. Ini IP loopback router 4 dan juga ke jaringan 1414. Berarti yang ini. Jaringan 1414 dan loopback router 4. Tapi ke jaringan 3434 itu justru belum ada. Kenapa? Karena di router 3 ini routing table, kita coba lihat, so OSPF route. Nah, di sini routing OSPF-nya di router 3 itu tidak ada yang mengarah ke jaringan 3434. Sementara tadi yang kita redistribusikan ke OSPF atau ke OSP ke ISIS itu hanya routing protokol OSPF. Sementara jaringan yang direct ini itu tidak termasuk ke routing OSPF maupun ke ISIS. Maka kita perlu meredistribusikan juga routing protokol directnya. Kita set policy option, policy statement, OSPF to ISIS, term 1 from protokol direct. Hal yang sama juga kita lakukan untuk ISIS to OSPF. Oke. Sekarang di commit. Kita cek sekarang. Nah, sekarang sudah. Nah, sekarang dua routing protokol telah diredistribusikan ke OSPF maupun ke ISIS. Sekarang kalau kita cek di router 2 lagi, sudah ada network 3434 ya. Dia termasuknya routing protokol OSPF eksternal. Di sini route preference-nya itu 150. Kalau kita ping ke router 4, sekarang harusnya bisa. Demikian pula ke interface M0-nya router 4. Itu 3434. Nah. Dan juga termasuk ke interface M0 router 1. 1414. Oke. Gitu ya. Oke, jadi saya review sedikit ya. Jadi secara default routing protokol OSPF dan ISIS itu tidak menerima ekspor ke routing protokol selain routing protokol itu sendiri. Maka kita perlu membuat yang namanya routing policy untuk menerima proses ekspor tersebut. Jadi nantinya supaya OSPF bisa ekspor ke ISIS dan sebaliknya. Caranya yaitu kita bikin routing policy
Di sini untuk redistribusi dari ASIS ke OSPF, maka protokolnya itu yang dijadikan statement adalah ISIS dan juga direct. Kenapa direct? Karena jaringan yang langsung terkoneksi dengan router 3 ini itu tidak terdaftar di routing protokol ISIS. Jadi kita harus menambahkan routing protokol direct juga supaya nanti router 2 bisa terhubung ke jaringan 34 ini. Jadi tadi ya protokol ISIS dan direct, kemudian actionnya itu accept. Nah, kemudian dari policy statement tersebut kita apply di routing protokol ISIS di bagian export policy. Nah, demikian pula juga untuk proses ekspor dari OSPF ke ISIS. Kita bikin policy untuk mengekspor routing OSPF dan direct, actionnya accept, kemudian di apply di routing protokol ISIS.